Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimrod SPDK, mahasiswa UPG Kemenag 3 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado, NIM 25010600152. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja di SD Negeri 11 kelas 5 dengan materi Allah memelihara hidup. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan berdiam diri kita dalam doa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai ketaatan kita terhadap bangsa dan negara kita. Untuk itu saya persilakan kepada Arif Farin. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah berdarah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kita. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Guru akan absen kalian. Ingatkan namanya. Bismillah, Yesen, Dija, Ayo, Riani Rizka, Adelia, Desia. Sekarang guru yang bertanya sama kalian. Di rumah kalian apa yang dipelihara? Anjing. Ya. Oke. Topik kita pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu Allah memelihara hidupku. Bangkit berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya.
mampu memahami bentuk-bentuk pemeliharaan awan. Dan yang kedua, kita harus selalu mewujudkan ungkapan rasa syukur kita atas pemeliharaan alam atau pemeliharaan Tuhan. Nah, masuk dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita dapat melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita bangkit berdiri membacanya secara bergantian. Nama kelima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan dunia yang sangat disayangkan oleh dia sering dalam memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang berkuasa. Lawan seorang Aram yang kuat dan memimpin lain. Ia selain pada si nama. Berdiri. Ya. Lalu Naaman pergi memberitahu kepada tuannya rasanya begini, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel. Maka Selok. Maka yang Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim juga kepada orang Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan selentak perak dan 60 shekel, 6 emas dan 90 potong pakaian. Ya, selanjutnya dari Karen. Sudah membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan. Adalah seorang tentara panglima Aram yang sangat hebat. Ia bernama Naaman. Naaman menderita sakit kusta. Penyakit kusta saat itu adalah penyakit yang mengerikan, penyakit kulit yang mengerikan. Pada waktu itu diyakini orang Israel bahwa penyakit kusta itu adalah kuman Allah atas umat manusia yang berdosa. Pada zaman itu tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Lalu istri Naaman mempunyai seorang pelayan, yaitu yang berasal dari negeri Israel. Berkatalah perempuan itu kepada istri Naaman, jika Tuhan datangi seorang nabi yang di Samaria, penyakit Tuhan akan disembuhkannya. Nabi yang di Samaria yang dimaksudkan anak perempuan itu adalah nabi yang berasal dari Israel, yaitu Nabi Elisa. Lalu Naaman menemui akan sembuh, kamu harus mandi ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman harus mandi ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka engkau akan pulih dan sembuh dari penyakitmu, atau engkau akan mengalami kebersihan atau sembuh dari penyakit kusta.
Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran tentang alam memelihara hidupku? Belajar dari seorang tentara yang mengalami penyakit kusta, Allah mengasihi dia dan Tuhan mau menyembuhkan dia melalui seorang Nabi Elisa. Nah, adik-adikku sekalian, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, ya, Tuhan yang menyembuhkan karena Dia Allah Maha Kuasa yang menyembuhkan penyakit kita. Siapa lagi? Ya, Tuhan tetap memelihara kita setiap hari. Dimanapun kita melangkah, kita harus meyakini bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Siapa lagi? Silakan. Ya, kalau kita rajin berdoa, tetap Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Pak Guru akan membagikan 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Pak Guru akan membagikan RKBD untuk dikerjakan. Kerjakan ya. Satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1.
Itu adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan perkenalkan nama kelompoknya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama kelompoknya. Ya, terima kasih menyanyi satu lagu yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Semangat ya. Kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Ya, guru akan membagikannya.
Kita menyembuhkan materi kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyanyi ya. Silakan bangkit berdiri. Semangat ya. Berdiri. Ya, siap ya. Ini lagunya berjudul Burung Pipit dan Kikir. Oke. Bapak Guru, dan ya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang bertopik Allah memelihara hidup kita. Ya. Sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita, kita wujudkan dengan memberikan ketaatan kepada guru kita di sekolah maupun juga orang tua kita di rumah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau di halaman yang dapatkan sampah harus membuang pada tempat sampah ini, memberikan teladan untuk kita belajar ya. Ini adalah seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ini adalah seorang anak kecil. Apa yang dilakukan anak kecil? Memberikan uang kepada nenek. Nah, ini adalah wujud kasih ya Allah kepada setiap manusia. Seorang anak kecil memberikan uang kepada nenek yang membutuhkan pertolongan. Jadi demikian juga kepada kita harus menolong orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jika ada teman kita yang sakit, kita jenguk, kita besuk ya. Seperti seorang anak kecil menolong orang. Dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang memelihara kita, Dia yang menjaga, melindungi, dan selalu menolong kita ya. Nah, yang terakhir ini ada gambar apa ini? Ya, orang yang beribadah di gereja. Jadi sebagai ketaatan kita kepada Tuhan karena Dia yang memelihara hidupku, kita harus taat beribadah kepada Tuhan. Pergi ke gereja setiap hari Minggu, rajin beribadah karena kita mentaati Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang melindungi, merawat, dan menolong, menyelamatkan kita semua. Itu adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia yang tetap mengasihi, memelihara hidup kita. Pada pagi hari ini dan selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan topik Allah itu hebat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari-hari ini, saya persilakan
adik Kesia untuk memimpin kita di dalam doa. Kita silakan. Amin. Terima kasih kepada adik Kesia. Tuhan memberkati demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.